Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat NU Online, di sini kita di segmen yang ketiga ini masih bersama dengan Ning Firda. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin ini yang segmen ketiga ini ya, karena yang terakhir. Terakhir untuk hari ini. Bagaimana hukum memaksa pasangan berhubungan badan meski sudah menolak, atau yang sering muncul sekarang ini adalah marital rape ya. Atau pemerkosaan dalam rumah tangga. Nah, bagaimana ini nih? Oke, kalau bahas ini agak sensitif ya, tapi bismillah, yuk mari kita bahas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Memang dalam kasus pemaksaan berhubungan badan ini sering sekali kita mendengarkan istilah marital rape, yaitu pemerkosaan dalam rumah tangga. Pemaksaan atau pemerkosaan oleh istri ke suami ataupun sebaliknya oleh istri kepada suami. Loh, apakah ada? Ya ada ini. Karena pada dasarnya yang namanya berhubungan seksual itu perlu adanya konsen atau kesepakatan dari kedua pasangan. Bukan salah satu mau, salah satunya enggak. Jadi keduanya harus sama-sama mau. Kalau yang satunya menolak, kemudian yang satu memaksa, itu udah masuk namanya marital rape. Dan itu udah diatur di undang-undang loh ya. Kemudian kalau menurut lembaga fatwa Mesir Darul Ifta itu mengungkapkan para ulama berbeda pandangan ya dalam membahas yang namanya pemerkosaan dalam pernikahan. Namun lembaga fatwa Mesir ini berpandangan bahwasanya pemerkosaan dalam pernikahan itu terjadi ketika pertama, suami meminta istrinya berhubungan seksual selama periode menstruasi. Kan kita sudah tahu ya, ketika perempuan, istri sedang menstruasi, ini kan tidak boleh untuk diajak berhubungan badan. Itu sudah dijelaskan di Al-Baqarah ayat 222 kan, yang wayas alunaka anil mahid itu kan, itu sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, marital rape itu juga terjadi ketika ada pemaksaan dari pasangan untuk berada dalam posisi seksual yang tidak normal. Ngapunten, misal anal. Anal seks itu kan ngapunten dari lubang belakang. Nah, ini juga termasuk marital rape ya, pemaksaan. Kemudian memaksa berhubungan selama jam-jam puasa di bulan Ramadan ya, dipaksa. Kan itu akan membayar kafarat nanti kan. Nah, ini kafaratnya kan nggak boleh, kamu cuma bayar kafarat toh. Jadi memang kalau dulu pertama memerdekakan budak, karena tidak ada budak akhirnya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Baru kalau tidak kuat membayar denda. Ini nggak boleh langsung membayar denda, kok enak harus dicoba dulu, puasa dulu 2 bulan berturut-turut, baru kalau tidak kuat membayar kafarat, membayar denda, seperti itu. Nah, dalam fatwa Darul Ifta sendiri, Allah memberikan hak kepada perempuan itu menahan diri dari suaminya. Tadi ayat yang sedikit kita bahas, Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzal fa'tazilun nisaa fil mahid. Saya agak hafal. Wala taqrabuhunna hatta yadhunna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hafal ternyata. Nah, ini kan maksud dari ini adalah Allah menyuruh kalian para suami ini untuk memanusiakan perempuan. Jadi ketika zaman jahiliyah dulu, perempuan yang sedang haid ini diusir dari rumah, nggak mau ngajak makan di meja makan itu nggak mau, tidur seranjang juga nggak mau. Ini tidur seranjang aja ya, bukan berhubungan seksual, itu nggak mau. Perempuan diasingkan ke tempat yang tidak layak, Mbak. Bahkan ini kondisi ini bukan hanya masyarakat Arab jahiliyah, tapi Romawi kuno, bahkan pokoknya masa sebelum hijrah itu perempuan sangat didiskriminasi. Jadi perempuan yang sedang haid diasingkan ke tempat yang tidak layak, minim air,
pokoknya tidak dimanusiawikan. Bahkan ada juga yang malah menyetubuhi istrinya ketika sedang haid. Nah, ayat ini turun, jangan kamu setubuhi istri kamu ketika sedang haid kecuali dia sudah suci. Baru kalau dia sudah suci dari haidnya silahkan, seperti itu. Nah, ayat ini menerangkan bahwasanya ya nggak boleh kalau perempuan itu sedang haid, ya jangan diajak untuk berhubungan seksual gitu. Perempuan bisa menolak suaminya yang mengajaknya dengan ini loh, tak kasih dalil. Dalilnya ini loh. Kalau mau ya. Kalau mau memahami dalilnya. Nah, kemudian sehingga ketika suami memaksa istrinya untuk berhubungan badan ketika haid, maka ia akan berdosa. Istri pun memiliki hak ke pengadilan untuk melaporkan suaminya, mengadukan suaminya agar dihukum. Ini ada hal seperti itu dalam lembaga fatwa Darul Ifta, Mbak. Istri juga memiliki hak untuk menolak melakukan hubungan seksual dengan suaminya jika dia memang memiliki penyakit menular atau suaminya ini menggunakan kekerasan yang melukai tubuhnya selama hubungan seksual. Ini boleh dilaporkan karena ini sudah termasuk tindakan KDRT. Tindakan KDRT itu bukan ditutupi, tapi silahkan dilaporkan. Ini udah tindakan kriminal. Ya. Bukan aib ya. Bukan aib yang harus ditutupi. Kemudian menurut Darul Ifta sendiri, menurut Darul Ifta juga syariat Islam menuntun bahwa hubungan seksual antara suami dan istri ini harus dilakukan dengan keintiman dan cinta. Jadi bukan kayak hewan mendatangi pasangannya. Jadi memang harus adanya kesepakatan. Ngapunten kalau saya bilang suaminya minta ke istrinya, yang nanti malam gimana? Ya, dengan romantis seperti itu, bukan yang nanti malam ya. Ada seni-seni seperti itu loh, Mbak, untuk bagaimana pasangan suami istri itu dengan kelemah lembutan. Oh iya Mas, aku lagi mens. Mungkin dengan jawabannya seperti itu. Oh iya boleh, saya siapkan tempatnya bagaimana. Itu kan seni-seni ya Mbak, untuk komunikasi yang baik ngapunten ya para jomblo-jomblo. Mbak Mila juga nggak apa-apa buat belajar ya. Di sini juga saya belajar ini nih. Nah, Rasulullah itu menganjurkan dan menjelaskan bahkan agar pasangan seharusnya melakukan pemanasan atau sering kita dengar foreplay ya sebelum berhubungan. Jadi bukan berusaha-gerusu. Bahkan ada hadis yang menerangkan yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, janganlah salah seorang dari kalian berhubungan dengan istrinya seperti binatang ternak yang mendatangi pasangannya. Jadi kalau binatang kan kita tahu sendiri seperti apa, langsung diseruduk tanpa adanya, ya karena mereka tidak dibekali oleh akal seperti itu kan. Tapi hendaklah ada ar-rasul, itu kalau bahasa Arabnya ar-rasul, antar keduanya. Kalau bahasa Inggrisnya russel, itu hampir mirip. Apa itu russel itu? Yaitu ciuman dan kalimat-kalimat mesra. Jadi sebelum melakukan hubungan seksual harus ada ya ciuman, kemudian kalimat-kalimat mesra yang dilontarkan kepada suami maupun istri. Jadi bukan suami saja ke istrinya, tapi istri juga. Saling ya. Harus ada mubadalah di sini, lagi-lagi dalam hubungan seksual harus ada yang namanya mubadalah. Jadi mubadalah itu bukan cuman sama-sama melakukan pekerjaan domestik, sama-sama aku yang masak, kamu yang cuci piring. Berhubungan seksual pun juga harus menerapkan yang namanya konsep mubadalah di sini. Ini sangat diperlukan. Karena yang membutuhkan kebahagiaan kan bukan suami, bukan hanya istri, tapi keduanya. Ini sama dengan maqasidus syariah fi nikah ya. Jadi tujuan pernikahan itu sendiri kan agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu dari suami istri untuk suami dan istri, dari keduanya untuk keduanya, betul. Oleh keduanya. Bukan dari suami ke istri saja, tapi juga dari istri untuk suami. Jadi dua-duanya merasakan, dua-duanya berupaya. Jadi menikah itu kan bukan taken for granted ya, ujuk-ujuk gitu loh. Jadi memang ada upaya-upaya agar keluarga itu menjadi harmonis, ada upaya-upaya agar keluarga itu menjadi maslahah. Kalau kita kenal dengan 5 pilar keluarga maslahah, sudah sangat sangat sering familiar. Ada persepsi zawaj atau berpasangan, kemudian ada namanya mitsaqon ghalidho atau komitmen perjanjian yang kuat, yang kokoh. Kemudian ada lagi
apa Mbak? Tarodin, saling ridho. Ridho. Nah, ridho di sini adalah kalau yang sering kita dengar adalah ridho Allah itu tergantung ridho suami. Itu ya benar. Nah, kalau untuk suami ya ridho Allah itu tergantung dari ridho istri. Di situ juga. ada kesalingan kan. Kemudian ada yang namanya musyawarah. Tadi udah 5 atau 4? Baru 4. 4 apa satunya? Muasyarah. Oh, muasyarah bil ma'ruf, betul. Ya, muasyarah bil ma'ruf ini juga harus diterapkan dalam berhubungan seksual. Harus memperlakukan pasangan dengan baik. Jadi kita sebagai istri itu jangan hanya meminta untuk diperlakukan dengan baik saja, tapi kita juga harus memperlakukan suami kita dengan baik, dengan ma'ruf, dengan bijaksana. Jadi keduanya itu saling muasyarah bil ma'ruf. Bener kan, Mbak? Iya, konsep mubadalah itu harus ada di dalam pernikahan. Nggak bisa lepas dari situ. Dan alhamdulillah itu yang saya praktekkan dengan suami. Ya, Pak ya. Nggak denger. Nggak apa-apa. Nanti lihat videonya nih. Iya. Oke. Kemudian dari beberapa penjelasan dari Ning Firda tadi kan sering kita dengarkan ya nih bahwasanya ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa kalau ada istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, nah itu akan dilaknat oleh malaikat. Berat. Bagaimana Ning Firda menanggapi hal ini? Jadi memang ada sebuah hadis yang mengatakan jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, artinya berhubungan seksual, lalu istrinya menolak sehingga suami itu melalui malam-malam dengan keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga subuh. Ini saya bacakan hadisnya karena saya nggak hafal, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Artinya tadi, kalau ada suami yang mengajak istrinya untuk berhubungan seksual lalu istrinya menolak sehingga suami itu tidur melalui malamnya dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga subuh. Nah, di sini kalimat mengajak ke tempat tidur itu artinya mengajak untuk berhubungan seksual atau bahasa kitabnya jima ya. Ini sedangkan yang dimaksud laknat artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, ini ada poin di sini, ada 2 poin. Nah, berdasarkan hadis ini kan ini hadis sahih, Mbak. Jadi seorang istri itu akan dilaknat malaikat apabila ia menolak ajakan suaminya untuk berjima. Lalu apakah ini benar? Oke, kita protoli dulu. Nah, meskipun hadis ini sahih, kita nggak bisa secara tekstual untuk memaknai hadis ini. Karena kan nggak bisa kita memaknai Al-Quran pun nggak bisa dengan tekstual, dengan terjemahan gitu kan, Mbak ya. Hadis pun juga seperti itu. Nah, mengenai hal ini, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, sesungguhnya wajib bagi istri untuk memenuhi kebutuhan sang suami apabila suaminya meminta untuk berjima, kecuali apabila ada udzur syar'i, misalnya sakit ya, hingga istri nggak bisa untuk memenuhi ajakan suami tadi, atau apabila ada udzur lainnya yang menghalangi untuk berjima tadi, maka ini tidak apa-apa. Ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Namun jika tidak ada udzur, maka memang wajib bagi istri untuk mendatangi suaminya dan memenuhi permintaannya. Seperti itu. Jadi istri ini diperbolehkan menolak ajakan suaminya apabila memang memiliki udzur syar'i, misalnya sakit, lelah, mungkin istri yang bekerja lelah, ini tidak apa-apa. Ini termasuk yang namanya udzur syar'i. Seringnya istri yang bekerja ini dikonotasikan negatif. Kamu kalau bekerja, kamu capek, tidak bisa melayani suami. Padahal kan tidak demikian. Nah, istri yang bekerja karena lelah, atau mungkin ibu hamil itu kan psikisnya juga lemah, dirinya lemah. Ini juga termasuk udzur syar'i ya, udzur syar'i yang memperbolehkan untuk menolak ajakan suami. Nah, yang memang ini perlu diperhatikan. Jadi para suami jangan memakai dalil hadis ini untuk mengancam istrinya. Kamu kalau menolak aku, ini loh, kamu dilaknat malaikat sampai subuh. Nah, ini
hadis sahih. Seperti itu. Disenjatain. Nah, terus istrinya lebih pintar lagi. Mas, jadi ini loh, kalau kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu seperti ini. Jadi memang ada udzur syar'i, sakit, lelah fisik, kemudian lelah secara psikis, seperti itu adalah termasuk udzur syar'i. Atau mungkin suaminya meminta dengan kasar. Dengan kasar. Itu apa namanya, itu kan bukan termasuk muasyarah bil ma'ruf ya Mbak, Iya. kalau dengan kasar seperti itu. Nah, yang memang di sini ditekankan adalah malaikat itu akan melaknat jika memang sang suami marah dan tidak ridho kepada sang istri. Nah, kalau memang istri ada udzur syar'i dan suami itu memang mencintai istrinya, kan nggak mungkin tega untuk istrinya dilaknat malaikat sampai subuh kan. Nah, kemarahan suamilah yang memang mendatangkan laknat dari malaikat itu tadi. Maka apabila sang istri menolak, kemudian suaminya memaklumi dan meridhoi, ya malaikat pun tidak akan melaknatnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Atau mungkin cara suami yang salah untuk mengajak istrinya. Nah, yang dilaknat itu juga kalau suami bilang ke istri udah baik-baik, deh ayo dong kita berhubungan seksual misalnya. Terus istri dengan lantangnya enggak males. Nah, itu juga yang Tanpa ada alasan iya, tanpa apa-apa ada ya. alasan dan jawabannya malah menyakiti hati suami. Itu akan juga mungkin bisa dilaknat malaikat hingga subuh seperti itu, karena di sini balik lagi namanya komunikasi itu sangat penting ya, bahasa dan tutur kata ya, akhlak lah, adab lah di sini sangat penting. Itu juga menjadi penyebab keharmonisan dalam rumah tangga kan Mbak Mila nggih, seperti itu. Nah, lalu ini bagaimana kalau kebalikannya, sang istri yang menginginkan berhubungan seksual, menolak. iya, sedangkan suami menolak, apakah ada? Ada. Apakah suami juga dilaknat malaikat? Ini ya kembali lagi pada poin tadi yang didauhkan sama Imam Nawawi, ini juga bisa dipakai. Jadi seorang suami juga harus memenuhi hasrat seorang istri, karena nafkah yang harus diberikan kepada istri oleh suami kan memang nafkah dohir dan batin, bukan hanya nafkah rumah tangga saja, uang atau kebutuhan fisik lah, batin pun harus dipenuhi. Kemudian Imam Nawawi berkata, sebagaimana hak suami atau istri, begitu pula sebagaimana hak suami atas istri, begitu pula suami apabila ia melihat istrinya menginginkan istimta atau bersenang-senang, maka dia harus memenuhinya. Ini para suami, jangan jangan berpikir yang bisa dilaknat malaikat hanya istri saja ketika menolak tanpa ada udzur. Laki-laki pun juga seperti itu. Misalkan, ntar dulu aku masih main game. Hati-hati itu. Ini kayaknya sering terjadi gak sih? Tanpa berpikir, aku kan aman, aku nggak akan dilaknat sama malaikat kayak gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Suami juga bisa, iya, jangan menyepelekan hal-hal seperti ini. Nah, apabila ilat dari laknat tadi itu adalah keridhoan pasangan, nah suami juga gitu. Kalau istrinya nggak ridho dengan diajak baik-baik, kemudian dia menolak dengan tanpa adanya udzur dan malah ngomong kasar lagi, terus istrinya marah, nggak ridho, akhirnya kan juga dilaknat ya Mbak. Kalau istrinya ridho, oh mungkin suamiku lagi lelah habis kerja. Kalau istrinya ridho, insya Allah malaikat juga paham lah ya. Seperti itu. Nah, suami istri ini kan harus saling memperlakukan pasangannya dengan ma'ruf, dengan baik. Tidak berlaku semena-mena memaksakan pasangan untuk memenuhi keinginan hasrat seksualnya saja. Jadi memang harus saling mengerti kondisi fisik dan psikis dari pasangannya, seperti itu. Jadi udzur syar'i di sini bukan hanya lelah capek karena habis bekerja fisik saja, tapi lelah psikis juga. Seperti halnya ibu hamil tadi. Itu kan lelah juga psikisnya, komunikasi tadi ya, komunikasi atau musyawarah. Balik lagi sama 5 pilar pernikahan tadi, harus adanya musyawarah gitu. Nah, salah satu prinsip dari pernikahan tadi adalah muasyarah bil ma'ruf. Jadi sehingga kalau kita sudah menetapkan atau mengimplementasikan yang namanya muasyarah bil ma'ruf, kejadian-kejadian dilaknat malaikat insya Allah tidak ada. Karena dengan baik-baik tadi. Iya betul, dengan baik-baik.
Jadi kesimpulannya adalah bagaimana hukum mengajak pasangan, ini baik suami atau istri, untuk berhubungan seksual meskipun sudah menolak. Jadi hukumnya adalah haram ketika apa tadi? Ketika tidak ada udzur syar'i, seperti itu. Jadi mungkin bisa diambil kesimpulan Mbak Mila ya dengan obrolan kita tadi. Oke. Buat teman-teman yang menyimak di rumah dan buat netizen yang bertanya, ingat, suami juga berpotensi mendapatkan laknat dari malaikat hingga subuh jika Ketika menolak ajakan istri tanpa adanya udzur. Oke, terima kasih Ning Firda atas penjelasannya. Udah lelah ini Mbak Mila. Jadi untuk hukum memaksa pasangan berhubungan badan mesti sudah menolak, atau bahasanya tadi ya Marital rape atau pemerkosaan dalam rumah tangga. Nah, ini hukumnya adalah haram ketika tidak ada alasan atau tidak ada udzur secara syar'i, baik karena sakit ataupun karena psikis dan lain sebagainya tadi. Oke, pemirsa online dimanapun Anda berada, demikian penjelasan dari Ning Firda berkaitan dengan marital rape atau pemerkosaan dalam rumah tangga. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Ning Firda tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.